eh, alhamdulillah udah beliin rumah mama, beliin rumah buat orang tua, umroh juga, paling naik haji ataupun bisa membangun masjid di kampung. Amin. Berarti cuma itu doang ya Bapak Wildan ya. Benar-benar keinginan yang mulia lah, bisa dibilang kayak gitu. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Wildan, mungkin kita sambil buat juga masukan sama penonton atau calon-calon peserta yang nonton kita live pada sore hari ini. Aku mau nanya nih Bapak Wildan, singkat cerita Bapak Wildan kan keluar sebagai jawara di Dangdut Akademi 4 nih. Kalau boleh tahu nih Bapak Wildan, waktu itu selama menjadi seorang peserta, apa sih kunci Bapak Wildan tuh di setiap penampilannya mampu menampilkan yang terbaik? Nah, apa tuh Bapak Wildan? Ya, sebenarnya tidak semulus yang dilihat, karena beberapa kali ada penampilan yang bagus, ada yang kurang. Cuman jadi yang saya tanamkan itu adalah uh, latihan dengan pernah bosan, terus kreatif, sabar, tulus, apalagi ya, yang pastinya doa. Doa, ya benar-benar doa. Saya Yang pasti, selalu kulit, misalnya kalau kurang nih, berarti besok saya harus lebih baik lagi, cari lagu yang pas, aransemen dengan sesuai Vildan, yang karakter Vildan, baru saya. Karena kan kalau kita ngulik itu harus sesuai jiwanya kita kan, mau kemana. Oke, benar. Ini Papa Wildan. Tadi kan Papa Wildan, penampilan aku hari ini ada yang kurang nih. Otomatis kan ketika setelah tampil, itu kita ada yang paling unik itu kan maksudnya masukan dari para juri, maksudnya kritikan dan komentar dari para juri nih. Kan nggak, apa namanya itu Papa Wildan, nggak sedikit nih komentar dan masukan serta kritikan yang pedas dari juri itu datang apabila penampilan kita memang kurang memuaskan, benar ya kan? Nah, otomatis kan Papa Wildan waktu itu masih ingat nggak sih komentar atau kritikan yang paling pedas nih yang bikin Papa Wildan ingat sampai sekarang? Dulu ingat waktu salah lirik dimarahi sama Soima sama Iyeth Bustami. Itu benar-benar itu sampai alhamdulillah saya kuat gitu, kalau tidak nangis saya. Waktu itu sama Soima Itu, sama Iyeth Bustami itu lupa lirik. Kenapa Papa sampai lupa lirik tuh? Kan udah latihan tuh. iya. Kalau penyanyi itu memang begitu, apalagi kompetisi kan ada-ada aja gitu. Walaupun kita udah siap, ada apa. Panggungnya emang panggung ajaib. Tidak selamanya bagus-bagus, ada aja gitu. Dan itu harus dilewati memang. Jangan sampai karena kesalahan tersebut kita jadi down. Udahlah gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kalau ada misalnya ada apa ditegur, dimarahi, justru itu jadikan cambuk buat kita buat lebih baik lagi. Oke, berarti bisa dikatakan juga justru jangan down ya Papa, jadikan motivasi ya. Nah, ya betul. Apa namanya, dalam kalau misalnya biasanya ya para peserta itu kan ketika mendapatkan komentar yang kurang mengenakan hati atau kurang memuaskan, kurang bisa memuaskan para juri kan, mentalnya otomatis kan kebanyakan nih pada down nih Bapak, pada down. Bapak sendiri juga bilang kan jangan down, pada jatuh mentalnya, pada pasrah. Nah, Papa Wildan ini bisa dikatakan punya mental yang kuat nih. Saking kuatnya keluar sebagai juara mulu nih. Nah, di sini nih Papa, maksudku tuh apa namanya? Gimana sih maksudnya itu cara Papa Wildan selalu mempertajam mental, memperkuat mental dalam menghadapi komentar dan kritikan dari dewan juri yang kurang puas sama penampilan Papa Wildan waktu itu? Itu saya selalu tanamkan pikiran positif. Jadi ditanamkan di sini positif, karena apa yang disampaikan kepada saya, kalau ada kebaikan itu saya serap. Karena semua yang disampaikan oleh juri itulah kebaikan buat kita. Jadi itu yang harus kita tanam. Betul, iya saya harus berubah, saya harus ini. Kalau ini berarti yang ini, kalau begini harus begini, begitu. Jadi emang jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah jangan angkuh gitu ya, harus sabar. Karena kan kompetisi itu benar-benar perjuangan yang sangat berat sekali, karena kita membawa nama kita, membawa nama orang tua kita, keluarga kita. Jadi kita benar-benar berjuang buat mereka gitu. Jadi harus kuat gitu. Oke, Papa, kan bisa dibilang nih, itu kan ada banyak
faktor yang mempengaruhi mental para peserta ketika kompetisi sedang berlangsung, termasuk Papa sendiri dulu kan. Nah, menurut Papa sih, apa sih maksudnya faktor yang mempengaruhi mental dari para peserta? Apakah karena efek jauh dari keluarga kah, kangen, rindu, atau tekanan dari Itu salah, ketika dari peserta lain, apa gimana tuh Papa? ya itu salah satunya, jauh dari keluarga. Ada Papa beberapa. ngerasain juga? Kalau saya emang ngerasain, cuman tiap hari video call kan, sekarang udah bisa video call, teleponan gitu, itu sudah membuat ini. Cuman kan ada peserta yang umurnya masih belasan gitu kan, memang dekat sama orang tua. Jadi kadang-kadang mereka rindu, kadang nangis gitu kan. Kalau Vildan sudah, alhamdulillah itu hari sudah menikah juga, dan umur juga sudah 20 ke atas, istilahnya sudah hidup dengan istri anak lah. Kalau yang lain-lain kan masih 15 tahun, 14 tahun, mereka masih dekat banget sama orang tua. Dan ada juga yang mungkin yang belum pernah ngerasain tekanan kan, maksudnya mungkin di rumah tidak pernah merasakan latihan terus bangun pagi atau latihan yang keras, ngulik yang sampai subuh gitu-gitu, mungkin mereka belum pernah ngerasain. Jadi itu yang aduh capek, aduh gitu-gitu. Iya, benar. Ya cuman memang kembali lagi, siapa yang kuat dia yang melaju, siapa yang sabar dia yang melaju. Oke, benar nih, benar. Tapi selain karena faktor itu, ada nggak sih waktu dulu Papa Vildan waktu masih menjadi seorang peserta, ada nggak sih faktor lain selain keluarga tuh Papa yang mempengaruhi mental sendiri? Apa ya? Sebenarnya percaya diri boleh, tapi jangan sampai keterlaluan. Kan kita, setiap penyanyi punya ciri khas masing-masing, punya skill punya karakter masing-masing, dan itu kita harus percaya bahwa saya berbeda dengan orang lain gitu. Saya punya sesuatu, dan itu saya bisa tampilkan di atas panggung dengan maksimal gitu. Saya berbeda dengan orang lain. Dia, saya, kamu gitu. Oke, benar. Papa, tapi apa nama itu kan, Papa sekarang kan ketika keluar sebagai juara dan sebagai seorang penyanyi nih Papa, ibaratnya tuh otomatis sosok Papa tuh dikenal oleh publik luas, oleh masyarakat luas tuh sangat dikenal lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga komentar-komentar miring dari netizen julid itu kan pasti kan ya hal yang wajar lah Papa ya. Nah, Papa sendiri pernah nggak sih dulu ketika misalnya udah menginjak sampai di titik ini, kayak dapat omongan kayak, Papa kan seorang juara nih, ibaratnya tuh kayak dapat komentar-komentar yang julid gitu, pernah nggak sih Bapak kayak, masa gitu sih Vildan, masa gitu sih, pernah nggak sih Bapak? Pasti pernah lah. Misalnya kayak apa dulu, kok Papa Vildan salah lirik mulu nih. Nah, gitu-gitu. Jadi kadang-kadang yang komentar itu boleh kita baca, boleh kita lihat semua, tapi semua ambil positifnya. Jangan jadikan beban gitu. Kalau ada komentar-komentar yang pedas atau yang apalah, kita harus jangan sampai kita jadi dongkol, jadi apa, itu akan mengaruhi hati dan pikiran kita. Ya, jadi kita tetap oh iya, berarti gini gitu. Adapun mungkin baik untuk kita ambil, tapi kalau misalnya itu kayaknya keterlaluan, jangan ditanggepin gitu. Oke, benar. Berarti bisa dibilang Papa Vildan sendiri cara menanggapi atau menyikapi hal-hal yang seperti itu justru lebih itu stay positif, berpikir positif terus gitu Bapak ya. Iya, ya udah jangan sampai terpengaruh gitu, jangan sampai jadi beban gitu. Oh gitu ya, aduh gitu, jangan sampai rasa beban gitu, karena itu akan mempengaruhi penampilan kita nanti. Iya. Nah, ini Papa, apa namanya itu? Kita balik lagi ke pertanyaan tadi itu, kan Papa Vildan tidak hanya keluar sebagai juara di Dangdut Academy season keempat, tapi juga keluar sebagai juara di beberapa ajang setelahnya. Nah, jadi juara lagi tuh seperti apa nih Papa? Maksudnya kok bisa lagi-lagi juara? Apa sih maksudnya itu persiapan yang diperlakukan sama Papa Vildan supaya bisa berkali-kali juara? Nah, itu. Mungkin yang pertama adalah tidak pernah berubah. Jadi tidak pernah berubah. Berubah. Jadi jangan sampai menurun. Jadi kualitas tetap terjaga, terus attitude juga tetap terjaga, karena kan yang kita dinilai bukan hanya kualitas, bukan hanya suara, tapi attitude juga yang utama adalah karena memang kita di dunia selebriti kan, maksudnya kita ini public figure, kita dinilai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi yang kita harus pertahankan di sini adalah sama attitude. Mulai dari D4 sampai The Star itu yang saya jaga sih.
Maksudnya itu pesan juga dari orang tua, jangan sombong, harus bersama sesama, karena selama kita, semakin kita di atas itu anginnya makin kencang. Jadi kita Benar. harus tetap seperti yang Vildan yang dulu gitu-gitu. Karena itu adalah salah satu yang disampaikan terus sama orang tua sama istri saya sih. Oke, benar. Nah, Papa Firdan sendiri ibaratnya kan pastilah ketika ibaratnya itu ketika seseorang hidupnya berubah, itu kan ibaratnya kan mentalnya juga bakal berubah nih. Nah, Papa Firdan sendiri tadi ngomong tidak berubah dan ibaratnya juga selalu menjaga attitude dengan baik. Pernah nggak sih maksudnya Papa Firdan nggak secara tidak sadar nih ibaratnya kayak berubah nih, entah itu jadi sombongkah atau jadi kayak jadi males-malesan udah jadi juara ini gitu kan. Pernah nggak sih Papa Firdan ngalamin hal seperti itu? Terus diingetinnya gimana tuh maksudnya? Iya, kan kita maksudnya sebagai manusia pasti ada yang begitu. Cuman saya sangat bersyukur sekali punya istri, Mama Digar, Ati, yang selalu melengkapi kekurangan saya. Begitupun sebaliknya. Jadi kita kan kalau misalnya kalau lagi capek atau apa, pasti ada rasa-rasa itulah. Cuman istri saya selalu nyatin, sayang, gini gitu. Memang istri saya itu yang selalu support saya. Karena kan kita sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan, ada rasa jenuh sedikit atau mungkin capek atau apa, itu pasti. Cuman mungkin kembali lagi kita cuma manusia biasa. Disitulah peran istri saya untuk mensupport saya. Oke, benar-benar. Berarti ada support system yang mendukung Bapak berarti ya? Pasti. Semua orang pasti ada. Asik. Oke. Papa, satu lagi nih, aku mau tanya nih. Yep. Otomatis kan ketika sudah keluar sebagai juara, otomatis kan banyak orang yang berpikir, oh dia emang bagus nyanyinya, dia emang bagus tampilnya. Tapi kan kenyataan tidak, ekspektasi kan biasa kan berbanding terbalik sama kenyataan, apalagi kalau kita males-malesan gitu. Papa Firdan nih buat ngejaga kualitasnya, buat ngejaga semangatnya, biar kualitasnya tetap terjaga, bahkan meningkat. Apa nih yang Papa Firdan sering lakukan? Entah itu ada kegiatan atau enggak, apa nih yang Papa Firdan lakukan? Yang saya lakukan adalah latihan terus, ya. Yang pasti latihan terus jaga komunikasi sama keluarga, dan selalu sapa fans-fans saya, Miana Latildan. Dan Miana Latildan ini adalah yang selalu mensupport fanbase saya, yang selalu mensupport saya dari awal karir saya hingga sekarang. Mereka lah yang berjuang SMS habis-habisan buat saya dari D4, Asia, Destar. Mereka lah yang tetap setia menemani Firdan hingga sekarang. Walaupun mereka mungkin bukan saudara saya, bukan keluarga saya, tapi mereka sudah seperti saudara saya, keluarga saya. Oke. Berarti ibaratnya itu tetap ingat sama orang yang ada di belakang kita gitu Bapak ya. Kita jadi juara ini buat siapa? Seperti itu Bapak berarti ya? Karena kan kita disupport orang banyak kan, bukan hanya benar. Seluruh Indonesia. Dan kebetulan fanbase saya namanya Miana Latildan, itu adalah artinya pengikut bahasa daerah-daerah saya, dan mereka lah yang mengangkat derajat saya. Oke, mantap. Memang ibaratnya tuh peran fans, penggemar atau misalnya friend base itu tuh sangat berperan penting lah untuk karir seorang bintang berarti Papa ya. Juga tidak boleh dilupakan. Nah Papa, ini kan Papa jadi juri nih ibaratnya tuh di Dangdut Academy 5 nih. Papa sendiri ngelihat para peserta yang udah tampil ibaratnya tuh ada nggak sih menurut Papa yang wah ini anak punya mental juara nih. Nah maksudnya tuh ada nggak sih ketemu yang kayak gitu Papa? Yang maksudnya yang bakal mungkin ini bakal jadi penerus gue nih, jadi juara mulu nih ntar nih. Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada sih, justru saya senang kalau lihat ada bakat-bakat muda yang bertalenta yang luar biasa. Kadang-kadang juga ada yang saya lihat peserta yang sudah siap, yang sudah matang gitu ya, maksudnya dia memang sudah sering ikut lomba, sudah sering juara beberapa kali. Ada yang begitu, cuman mungkin di awal-awal pasti mereka nggak terlalu bagaimana, karena memang ini kompetisi kan, takutnya mereka kalau terlalu percaya diri, terlalu itu akan kelihatan. Takutnya itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Biasanya mereka kelihatan kok kalau orang yang sudah siap itu, biar nggak terlalu bagaimana, tapi kelihatan dari cara nyanyinya, dari cara gestur tubuhnya, dari cara dia bernyanyi, alunannya itu sudah kelihatan. Oh, berarti Papa Firdan sendiri bisa dikatakan bisa melihat lah ya potensi yang memang sudah dipunya sama si peserta sendiri. Iya. Nah, Papa Firdan, mungkin kita tadi kan ngomong terus nih, mungkin
buat teman-teman nih yang misalnya mau nanti mau nanyain sesuatu ke Papa Vildan, entah itu gimana caranya apa namanya itu buat persiapan audisi, mungkin bisa diketik di kolom komentar. Nah, Papa Vildan sendiri ibaratnya tuh sebagai yang bakal jadi juri nanti, siapa tahu nanti kan ketemu. Nah, Papa Vildan, mungkin ini Pak, Bapak kan puas nih jadi juara nih, bisa dibilang kan ibaratnya tuh bisa dikatakan puas lah, puas jadi juara. Nah, sebagai juri sendiri nih Papa Vildan, ketika dipercaya dan ditunjuk Indosiar buat menjuri di Dangdut Academy 5 ini, juri online khususnya, apa itu persiapan khusus, satu persiapan khusus yang Papa lakukan untuk berhadapan sama peserta itu apa Pak? Persiapan khusus apa ya? Kalau saya sih persiapannya ya udah tulus ikhlas aja melihat teman-teman, harus melihat mereka dari hati. Harus melihat mereka dari hati. Melihat, mendengarkan dari hati agar kita bisa merasakan nyanyian mereka, penghayatan mereka gitu. Oke. Nah, Papa, mungkin ini Papa, mungkin sedikit tips dan motivasi bagi para peserta yang udah atau yang mau daftar Dangdut Academy ini. Mungkin ada pesan nggak nih dari Papa Vildan nih? Ya, pesannya tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau mungkin nanti gagal di DA5, latihan lagi untuk ikut DA6, dan pasti siapkan senjata kalian, peluru kalian. Jangan sampai nanti pas sudah bertanding, peluru kalian sudah habis. Siapkan peluru sebanyak-banyaknya, jangan sampai kedodoran. Karena kita sebagai peserta sudah harus siapkan itu sebelum tampil. Lagu ini berikutnya ini gitu. Jadi kreativitasnya itu sudah disiapkan memang. Jangan sampai nanti pas sudah mau kompetisi bingung mau ngapain. Dan itu sudah harus, bukan hanya kreatif tapi mental, doa, dan kerja keras. Apa tadi kita ulangin Papa yang terakhir? Kreativitas, lupa. Doa, kreativitas, doa, dan kerja keras. Nah, ada 3 poin penting nih pesan dari Papa Vildan untuk teman-teman yang mungkin udah ikut audisi atau yang bakal ikut audisi Dangdut Academy 5. Nah, Papa, ini ada satu pertanyaan sedikit yang unik nih, yang menarik nih, yang mungkin sangat berguna nih, Papa. Ada yang nanya dari AZAENX, aduh susah nyebut namanya. Cara latihan nyanyi dangdut yang benar dan efektif itu bagaimana ya, Papa Vildan? Terutama dalam menghafal lagu. Nah, Papa Vildan, berikan jawaban terbaikmu. Seperti apa nih pertanyaan dari teman-teman? Kalau saya sih, pertama harus suka sama lagunya. Biasanya kalau kita sudah suka sama lagunya, pasti cepat dihafal lagunya. Nah, suka sama lagunya? Harus suka sama lagunya, harus. Kalau misalnya ada yang disuka lagunya, pasti cepat cepat hafal, cepat nempel gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu pasti akan susah. Jadi memang harus cari lagu yang disuka, biar cepat hafal. Itu aja sih. Nah, itu pesan simpel dari Papa Vildan, cari lagu yang disuka supaya bisa cepat hafal. Ini benar sih, benar sangat-sangat efektif hal yang gini. Otomatis hal yang kita suka tuh bakal terus men-trigger dan buat kita ingat. Benar Papa, benar. Karena kenyamanan. Kalau kita udah nyaman dengan lagu itu, pasti insya Allah aman. Oke. Ini Papa, mungkin terakhir nih Papa, karena apa namanya itu waktu kita juga terbatas dan nggak kerasa nih kita hampir 1 jam nih kita ngomong. Aku mau nanya nih Papa, otomatis kan menjadi seorang juara itu butuh mental yang sangat kuat, dan ibaratnya itu kuatnya itu dalam menerima segala masukan dari luar, termasuk dari para juri. Nah, Papa Vildan punya tips nggak sih buat ngejaga mental, buat mempersiapkan mental supaya punya mental juara kayak Papa Vildan? Seperti apa nih, Pak? Kalau menurut saya sih fokus. Pokoknya jangan pikirkan yang lain. Fokus untuk pertunjukan kamu, fokus penampilan kamu, fokus untuk berjuang untuk keluarga kamu, berjuang untuk yang sayang sama kamu, kerja keras dan sabar. Fokus, kerja keras dan sabar. Itu teman-teman, kunci punya mental juara kayak Papa Vildan. Nah, Papa, mungkin nggak kerasa nih Papa, kita hampir udah setengah jam lebih mungkin kita ngobrol seputar gimana sih punya mental juara ala Papa Vildan. Nah, Papa, mungkin dengan apa namanya, kayaknya kita
sudah karena mungkin punya kegiatan lain juga, Papa Fildan lagi juga syuting, kayaknya kita lagi video klip lagu terbaru. apa? Syuting? Lagi video klip lagu terbaru. Nah, Papa Fildan ternyata lagi syuting video klip terbaru. Nah, ditunggu tuh buat teman-teman. Nah, Papa Fildan, mungkin buat teman-teman yang di sini yang pengen daftar jadi peserta buat audisi Dangdut Academy 5, Papa Fildan, mungkin boleh dikasih tahu teman-teman sini nih, di mana nih kalau misalnya mau daftar atau bisa pantengin IG informasinya di mana. Ayo, Papa. Ya. Kalau